Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Dan pada video kali ini, saya akan berbagi pada teman-teman bagaimana caranya untuk mengatasi mental block masalah uang. Nah, ini penting untuk dibahas karena ada banyak orang di luar sana yang masih merasa punya mental block atau punya limiting belief, punya keyakinan, prinsip-prinsip yang justru itu menghambatnya mendapatkan lebih banyak uang, begitu. Nah, saya pribadi menjelaskan hal ini bukan berarti saya sudah kaya raya ya, sudah banyak uang, tidak ya, tapi minimal saya sudah mengotak-atik keyakinan-keyakinan lama saya yang menghambat tentang uang. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit ada peningkatan finansial, ada perbaikan secara ekonomi, di mana saat ini tidak sama dengan tahun kemarin ya. Tahun ini secara finansial pendapatan saya jauh lebih baik daripada tahun kemarin, begitu. Kenapa? Karena secara mental ada prinsip yang menghambat masalah uang itu sudah saya rilis atau sudah saya netralkan menjadi lebih memberdayakan, atau saya ganti dengan mental baru yang lebih memberdayakan masalah uang, begitu. Nah, sekarang ini kita bahas ada beberapa mental block yang menghambat keuangan ya. Yang pertama kali sering kita dengar adalah uang itu nggak bisa dibawa mati. Nah, mungkin teman-teman punya keyakinan semacam itu ya. Makanya sampai hari ini mungkin kalau bekerja hanya mendapatkan uang yang tidak begitu banyak, mungkin nilainya ya nggak seberapa ya. Nah, mungkin dalam hati kita pasti punya keinginan untuk memiliki banyak uang atau bahkan ingin kaya, tapi ketika kita bekerja yang lebih maksimal, kita bekerja yang lebih profesional untuk memproduksi barang ataupun jasa yang berguna bagi orang lain, kita ada rasa enggan, ada rasa nggak mau melakukannya. Nah, itu mungkin bisa jadi disebabkan karena kita masih memiliki mental block atau limiting belief yang mengatakan uang itu nggak bisa dibawa mati. Salah satunya itu ya. Nah, terus ada lagi mental block yang mengatakan uang tidak bisa membeli kebahagiaan, gitu. Ada lagi mental block yang mengatakan lebih baik miskin tapi bahagia daripada kaya nggak bahagia. Nah, dan masih banyak lagi mental block yang menghambat masalah uang itu. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama gini, uang nggak bisa dibawa mati ya. Kalau ada orang yang bilang seperti itu, atau Anda sendiri yang punya keyakinan semacam itu ya, dalam hati berkeyakinan uang nggak bisa dibawa mati, tapi Anda ingin menjadi orang yang punya berkecukupan finansial, maka bagaimana cara mengatasi mental block tadi itu? Caranya adalah Anda harus men-challenge diri Anda sendiri dengan mengatakan uang memang nggak bisa dibawa mati, tetapi energi uang bisa dibawa mati, atau uangnya dikonversi menjadi energi sehingga bisa dibawa mati, begitu. Nah, karena logikanya begini, kalau uang itu nggak bisa dibawa mati, harusnya seluruh uang yang Anda miliki saat ini harus dibuang. Kenapa? Karena nggak dibawa mati. Atau logika yang lain, harusnya para sahabat Nabi yang kaya raya, bahkan sudah dikatakan ahli surga, itu harusnya miskin dong. Harusnya mereka membuang uangnya, gitu. Tapi kenyataannya mereka enggak, mereka tetap kaya raya, begitu. Bahkan ada yang bilang Sayyidina Utsman bin Affan itu sampai hari ini masih punya rekening di bank Arab Saudi sana, masih punya rekening dan uangnya berlimpah. Uangnya masih digunakan oleh anak cucunya itu. Nah, padahal Sayyidina Utsman ini orang yang sangat taat pada agama, sangat taat pada Allah, sangat taat pada Rasulnya, sehingga dia pasti ahli surga. Sedangkan dia adalah orang yang sangat kaya raya.
Nah, kalau uang nggak dibawa mati, seharusnya hari ini uangnya dihabiskan semua. Tetapi justru uangnya masih ada semua. Masih ada, terus berlimpah dan terus bertambah begitu. Nah, artinya di sini uang itu bisa dibawa mati dengan cara dikonversi menjadi energi. Makanya kalau dalam agama Islam itu ada sedekah, ada zakat mal, ada zakat fitrah, itu kan pakai harta. Termasuk lagi ada kurban, itu kan yang dikorbankan dari harta, uang dibuat beli kambing atau kerbau atau sapi, kemudian dikorbankan di jalan Allah. Nah, itu mengkonversi uang menjadi energi. Nah, kalau sudah berbentuk energi, itu bisa dibawa mati. Nah, jadi uang memang tidak bisa dibawa mati, tetapi energi dari uang bisa dibawa mati sampai ke akhirat begitu. Nah, sebetulnya begini, kalimat uang tidak bisa dibawa mati ini kurang tepat kalau disematkan kepada kita. Kalimat barusan uang nggak bisa dibawa mati itu lebih tepat disampaikan kepada orang kaya yang zalim, orang kaya yang sombong, orang kaya yang membanggakan dirinya dan menghina orang lain. Pekerjaannya hanya menumpuk-numpuk harta dengan cara yang rakus, dengan cara yang haram, menindas yang lemah, kemudian hartanya dibuat untuk hura-hura dan lain sebagainya. Maka orang yang semacam itu yang tepat untuk diberi istilah uang nggak dibawa mati begitu. Nah, makanya dalam agama sendiri mengajarkan untuk berzakat, bersedekah dan lain sebagainya. Supaya apa? Kita ini kalau memiliki banyak harta harus peduli pada orang lain, ya. Caranya untuk mendapatkan uang pun harus dengan benar begitu, secara halal, ya. Nah, kalau sudah punya uang maka digunakan di jalan yang benar pula. Maka kalau sudah begitu tidak tepat kita dilabeli uang nggak dibawa mati. Justru orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang sudah baik, orang-orang yang mencari uang dengan cara yang halal, mencari rezeki dengan cara yang dibenarkan oleh hukum, baik hukum syariat Islam ataupun hukum-hukum negara, itu justru mereka ini membawa uangnya sampai mati, gitu loh. Justru mereka ini uangnya dibawa terus sampai mati, sampai ke akhirat. Dengan cara apa? Sedekah, dengan cara zakat, dengan cara berkorban, dengan cara wakaf dan lain sebagainya. Itu kan mengkonversi harta, mengkonversi uang agar menjadi energi, menjadi pahala yang terus dibawa sampai setelah kematian, begitu. Jadi uang tidak dibawa mati, tapi energi uang bisa dibawa mati, begitu. Nah, kalau kita sudah berpikir demikian, insya Allah mental block mengenai uang ini sedikit lebih teratasi. Dan kalau terus kita renungkan hal semacam tadi itu, maka akan menjadi keyakinan baru yang lebih memberdayakan untuk mendapatkan lebih banyak finansial, lebih banyak uang, begitu. Nah, terus yang kedua apa tadi? Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Ya, uang memang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi kebahagiaan sangat ditunjang dengan uang. Pasti itu. Kebahagiaan sangat ditunjang dengan uang. Justru orang-orang yang mengatakan hal demikian harusnya kan uangnya dihabiskan semua atau dibuang semua supaya lebih bahagia. Betul nggak? Ya, logikanya begitu. Kalau ada orang yang mengatakan uang tidak bisa membeli kebahagiaan, ya, itu logikanya sedang error itu kalau menurut saya. Ya, kalau mungkin Anda sendiri yang pernah bilang seperti itu, maka ditantang saja, ya. Anda harus menantang diri sendiri dengan cara begini. Uang memang tidak bisa membeli kebahagiaan, tetapi uang akan menunjang kebahagiaan saya bersama keluarga. Begitu. Dengan uang bisa rekreasi, kan lebih bahagia, bisa menyenangkan keluarga, bisa membelikan barang-barang yang diperlukan oleh keluarga. Tentunya itu menunjang kebahagiaan, betul? Nah, ini contoh kasusnya ya. Kebanyakan orang miskin itu justru nggak bahagia loh. Kenapa? Karena di saat anaknya butuh biaya sekolah, mereka mencari bantuan ke sana kemari sampai hutang,
ya, sampai mengajukan apa itu surat kemiskinan dan lain sebagainya. Apa itu dinamakan bahagia? Kan tidak, nggak ada ceritanya orang miskin itu bahagia, nggak ada. Tetapi kenapa ada jargon uang tidak bisa membeli kebahagiaan? Berarti yang membeli kebahagiaan itu miskin. Tetapi kenyataannya banyak orang miskin yang tidak bahagia, banyak orang miskin yang justru menderita, begitu loh. Nah, logikanya kalau uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan, harusnya nggak ada perintah sedekah, nggak ada perintah untuk berzakat, nggak ada perintah untuk menyantuni fakir miskin, betul nggak? Kenapa? Karena mereka sudah bahagia kok, nggak perlu disantuni, sudah bahagia. Tetapi faktanya itu justru diwajibkan, ada zakat mal. Ya, zakat mal itu zakat harta untuk menyantuni fakir miskin, anak yatim, dan lain sebagainya, orang-orang yang membutuhkan harta itu. Nah, kenapa kok disuruh untuk berzakat? Karena supaya mereka bahagia dengan harta itu. Ya kan? Nah, ini justru harta itu bisa membahagiakan orang lain. Jadi, kalau ada orang yang mengatakan harta atau uang tidak bisa membeli kebahagiaan, itu dia sedang error. Begitu. Ya. Ya. Jelas ya? Oke. Terus yang ketiga apa tadi? Lebih baik miskin tapi bahagia daripada kaya tidak bahagia. Sama dengan penjelasan yang tadi. Banyak orang miskin yang nggak bahagia. Kata siapa? Kata siapa orang miskin itu bahagia? Ya, pada kenyataannya ini pengalaman saya pribadi ya. Saya mengajar di sekolah swasta. Kebanyakan orang tua siswa itu tingkat ekonominya menengah ke bawah. Nah, tunggakan setiap bulan atau bayar tiap bulannya itu banyak yang menunggak, banyak yang belum terbayarkan, ya, sampai akhirnya ditagih oleh gurunya, dia memohon dispensasi, memohon keringanan. Nah, apa semacam itu yang dinamakan bahagia? Gitu kan? Tidak. Justru melihat kondisi tersebut, saya tuh kasihan doh. Ya, miskin itu ternyata nggak bahagia. Kok ada orang bilang miskin tapi bahagia, itu dari mana? Logikanya di mana coba? Nah, justru kalau kita ingin bahagia, kita harus punya uang, gitu loh. Kita harus punya kekayaan, ya, minimal kita sudah memiliki apa yang sudah kita capai lah, ya. Misalkan kita hari ini sudah punya penghasilan, entah berapapun kita syukuri, maka akan bahagia, begitu. Terus meningkatkan skill, meningkatkan potensi, meningkatkan keahlian untuk bisa menghasilkan lebih banyak uang lagi, begitu. Kalau kita seorang pengusaha, ya kita memproduksi barang yang dibutuhkan oleh orang lain. Kalau kita seorang self-employed atau karyawan pribadi, maka kita harus membuat jasa ataupun barang-barang yang memang dibutuhkan oleh orang lain dengan cara yang profesional. Dengan cara itu kita bisa menghasilkan lebih banyak uang, begitu. Dan orientasinya orang yang punya banyak uang itu berbeda-beda. Jangan dikira orang kaya itu selalu mesti mobilnya bagus atau rumahnya bagus. Setiap orang kaya punya orientasi kekayaannya masing-masing. Ada yang orientasinya rumahnya bagus banget. Ada yang orientasinya mobil, bagus banget. Ada yang orientasinya itu HP, bagus banget HP-nya, ya. Tapi ada orang yang bukan orientasinya ke situ. Ada orang kaya yang orientasinya adalah pada amal. Semakin kaya dia semakin banyak amalnya. Masalah rumah, masalah handphone, masalah mobil itu nggak diurusi. Tetap tampil apa adanya. Bahkan seperti orang nggak punya, tetapi dia punya banyak amal. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Ini menarik sekali. The map is not territory, kalau bahasa NLP-nya itu. Apa yang kita lihat belum tentu itu benar. Apa yang kita lihat belum tentu itu kenyataannya, begitu. Nah, contoh tadi yang saya bilang, para sahabat Nabi yang sudah terkenal kaya raya itu ternyata orientasi kekayaannya bukan pada materi. Ya, mereka punya banyak ternak, mereka punya kendaraan yang bagus. Tapi dari segi amalnya mereka luar biasa, lebih banyak. Bahkan sampai rumahnya pun sangat sederhana. Begitu. Ini ada kisah Sayyidina Umar bin Khattab, salah satu sahabat Rasulullah yang menjadi khalifah atau pemimpin itu kan dia bukan orang miskin, dia orang kaya. Tetapi ketika dia menjadi orang penting sebagai khalifah,
dia tidurnya itu di emperan rumah gitu loh. Bahkan ada suatu ketika ada raja dari negara lain mencari Khalifah Umar bin Khattab, ternyata ditemui sedang tiduran di emper rumah gitu. Rumahnya sangat sederhana, bukan rumah yang mewah, bukan sedang tiduran di kasur yang empuk, tidak, tetapi memilih kondisi itu, memilih kondisi yang amat sangat sederhana. Kenapa? Karena orientasi kekayaannya bukan pada rumah yang bagus atau tempat tinggal yang sangat nyaman, tidak berpikir ke arah situ, tetapi berpikir bagaimana cara membangun umat yang lebih maju, begitu. Orientasinya ke situ, ya. Jadi kekayaannya itu disalurkan ke arah umat, ya, amal sedekah dan lain sebagainya itu, ya. Jadi kita gak bisa menjustis orang ini kaya atau miskin hanya dari tampilan luarannya saja, tetapi kita harus memahaminya lebih jauh, gitu, ya. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mungkin lain kali akan saya sambung dengan mental block yang lain yang seputar keuangan ini, karena ini penting untuk dibahas, dan mudah-mudahan siapapun yang menonton video ini mendapatkan suatu wawasan baru yang lebih mencerahkan dan bermanfaat untuk hidup kita. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk teman-teman yang mau bergabung di kelas NLP, silakan nanti hubungi saya di nomor ini, ya, di WhatsApp, ya, atau link di deskripsi, nanti langsung diklik, langsung menuju WhatsApp saya, begitu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.